Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, saya cepat. Jangan cukupkan soleh sendiri, Bu. Karena sama-sama ingin ke surga Firdaus, kan ada suami, ada anak-anak. Maka pesan yang pertama penghuni surga Firdaus itu, yang dipesankan bukan dunianya, tapi akhiratnya. Contoh, suami mau berangkat, biasanya ibu pesan apa? Hah? Hati-hati ya Pak, gitu kan? Ya? Sukses ya. Pernah nggak ibu bilang pertama kali yang disampaikan, ayah jangan lupa sholat ya? Pernah nggak? Tuh. Sekarang hari apa? Yang ke masjid siapa? Laki-laki perempuan? Yang ke masjid suami ibu, yang ke masjid laki-laki. Pernah nggak ibu siapkan pakaiannya? Pernah, bagus. Pernah nggak siapkan parfumnya? Bagus. Tapi pernah nggak ibu bisikkan di telinganya, Pak, nanti pas khatib duduk di antara dua khutbah, doakan rumah tangga kita samara sampai surga ya? Pernah nggak? Belum. Padahal di situ ada pesan kuatnya, di situ ada hikmah indahnya. Jadi ternyata sholat itu ketika dimunculkan ciri pertama, kita kemudian tebarkan ke semua anggota keluarga. Anak-anak yang di pesantren boleh angkat tangan. Siapa ibu yang anaknya di pesantren? Boleh angkat tangan. Oke, turun lagi. Suka nelpon kan ya? Nanya ya? Baik, yang pertama ditanya apanya? Apa kabar? Bekal cukup? Belajar bagaimana? Ya? Baru jangan lupa sholat ya. Balik, telepon, sudah sholat belum? Akhiratnya dulu. Kan penghuni surga Firdaus. Sudah sholat belum? Sudah belajar? Baru makan. Tutup di akhir. Jangan lupa ranking 1 ya. Kan? Dan ini akan menjadi pembeda, Bu. Saya 97 masuk pesantren, ayah saya meninggal. Ibu apa adanya. Kalau saya cerita kita berhenti ta'lim. Jadi saya agak percepat. Saya jaga komitmen sholat ini sampai satu ketika bekal habis. Mungkin ibu saya lihat ini. Karena ibu saya biasanya tak pernah meninggalkan saya live, pasti lihat. Bekal habis, saya lari ke wartel, saya telepon. Ma, bekalnya habis. Apa jawab ibu kami? Dan saya tahu itu nggak ada bekal. Kata ibu kami, sabar ya nak. Mungkin setelah ini Allah akan bantu, mungkin ada yang datang membantu dan seterusnya. Sabar dulu. Iya mah, tutup, bismillah, sabar. Itu nggak nunggu lama, keluar dari wartel, datang paman ngasih uang saku untuk sebulan. Dan itu bukan 1-2 kali terjadi. Ketika ibu menitipkan curhatnya kepada Allah, membangun konektivitas dengan anak dan suami serta keluarga, yang linknya tersambung ke Allah, maka Allah akan berkenan menjaga di setiap keadaan tanpa celah sedikit pun. 2, agak cepat. Masih poin sholat dulu. Subuh jam berapa tadi? Subuh jam berapa? Ya paling gampang kan 4:30 gitu kan. 4:30-nya 4:30, 4:33 atau 4:35? 4:35. Baik, zuhur jam berapa? 12:05. 12:02, terjadi perbedaan pendapat, nggak apa-apa, tipis-tipis. Asar jam berapa? 15:20. Maghrib jam berapa? Isya jam berapa? Baik. Anak-anak sekolah jam berapa? 10. Tidur jam berapa? Suami kasih untuk belanja tanggal berapa? Hafal ya untuk dunia ya. Bu, kalau cuman hafal waktu sholat, itu iman standar. Surganya standar. Penghuni surga Firdaus, dia menyiapkan sebelum waktunya. Oleh karena itu pulang dari sini, jangan sampai di rumah nggak ada jadwal sholat, Bu. Print out, bikin. Saya suka tempelkan di
Dinding rumah, di kamar, kadang-kadang di meja makan, sehingga begitu yang terlihat sebelum nunggu menu makan, waktu sholat. Jelas? Oke. 2. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Agak cepat. Kita nanti akan bahas 3 saja. Walladzina hum, orang-orang yang menginginkan surga Firdaus itu, 'anil lagwi, dari hal yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya, mu'ridun, dia hindari. Saya ulang ya. Dari segala hal yang tidak bermanfaat, dia menghindarkan diri dari segala yang tidak penting. Jadi penghuni surga Firdaus itu orientasinya yang bermanfaat saja. Yang penting apa? Kalau ada pertemuan, manfaat gak? Penting gak? Ada kumpul-kumpul, penting gak? Ada pengajiannya bermanfaat atau cuman kumpul-kumpul datang saja? Penghuni surga Firdaus, dia petakan semua kegiatannya dalam frame segala yang bermanfaat, segala yang penting saja. Sekarang mulai ibu evaluasi, bawa ke rumah. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mohon maaf sekali, pelan-pelan. Mohon maaf sekali. Cek ya. Cek. Coba agenda selama ini yang sudah dilakukan. Berapa kali lisan berkata yang tidak baik? Mata melihat yang tidak baik. Ibu punya agenda perkumpulan di mana saja? Anak-anak ditempatkan di tempat ngumpul di mana saja? Cek evaluasi semua, termasuk aktivitas suami, kira-kira bermanfaat gak untuk kehidupan? Dudukan semua itu, kemudian telaahi dengan baik, bikin kurikulum, maka mulai belajar, misalnya ambil target per bulan. Latihan dari lisan dulu. Sepakat semua keluarga. Pak, anak-anak, kita sebulan latihan berkata yang baik-baik ya. Kalau ada nggak sepakat, katakan dengan cara yang baik. Kalau melihat ingin bertutur, katakan dengan cara yang benar. Yang tak bermanfaat, jauhi. Ketemu teman dengan siapa? Suka belajar Al-Arba'in nggak? An-Nawawiyah. Lihat hadis nomor kedua. Ini info dari Umar, kata beliau, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Kami itu kalau duduk-duduk santai, yang dicari itu yang terbaik. Kalau masih ada Nabi, Nabi yang kami cari. Bayangkan, dalam duduk santai, yang ngobrol santai, yang kadang cerita, itu yang dicari orang baik. Kenapa? Karena orang baik itu kalau canda pun pasti ada manfaatnya. Kalau dia ngobrol ringan pun pasti ada maslahatnya. Sekarang coba, ketika ibu bertemu dengan teman, bikin pengajian, bikin tempat kumpul, kalau ingin masuk ke dalam golongan surga Firdaus, pastikan bukan hanya profesinya. Semua apa yang dikerjakan, nilainya berada pada nilai kebaikan. 3, agak cepat. Nanti setelah ini baru kita masuk ke Sayyidah Khadijah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ternyata penghuni surga Firdaus juga gemar berzakat. Gemar apa? Baik, zakat itu berapa persen dari harta? 2,5 minimalnya. Bisa nggak berzakat kalau nggak ada uangnya? Hah? Berarti perintah berzakat sekaligus perintah untuk mencari materi kan? Supaya bisa zakat kan? Makanya dalam Islam nggak dilarang. Silahkan suami mencari nafkah, bekerja, ibu punya bakat bisa jualan. Sayyidah Khadijah jualan nggak? Pedagang nggak? Sukses nggak? Bukan cuma sukses, sangat sukses. Hasilnya luar biasa. Nanti kita cerita. Tapi yang ingin saya katakan, ibu kalau sekarang bikin hijab face misalnya, ada yang bikin kerudung, bikin kue, bikin macam-macam, itu nggak dilarang, silahkan. Sepanjang tidak mengabaikan tugas pokok yang ada di rumah yang melekat kepada ibu. Silahkan. Tapi niatkan tujuannya untuk apa? Niatkan tujuannya untuk mengabdi kepada Allah, supaya bisa zakat. Ini saya tanya nih, ini yang di luar nih banyak yang jual hijab dan sebagainya, termasuk teman-teman yang mungkin punya kreativitas. Ada yang di makanan, ada yang di macam-macam. Saya mau tanya, itu berdagang itu supaya untung atau supaya ibadah? Hah? Untung nggak dilarang, tapi kalau supaya untung masih dunia. Kalau ibu, ini saya kasih rumus ya, ibu meniatkan aktivitas dagangnya, niaganya, itu diniatkan sebagai ibadah untuk memenuhi zakat saja, maka yang paling dahsyat, Allah akan percepat kemampuan untuk mendapatkan itu. Karena hadisnya jelas, innamal a'malu biapa? Biniat. Begitu niatnya untuk zakat, dapat tuh. Ya Allah, saya sudah sholat maksimal,
Saya sudah berdoa, mohon selama hidup ya Allah berikan kesempatan untuk zakat. Nggak usah banyak-banyak ya Allah, 25 juta aja supaya bisa zakat. Zakat berapa persen? Begitu ibu minta 25 juta, Allah kasih 1 miliar. Kan 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta. Jadi betapa orang penghuni surga Firdaus itu semua yang dilihat tuh pakai iman. Jadi semua yang dikerjakan, maaf ya, bekerjanya karena iman tuh ibadah, berdagangnya supaya bisa zakat, sekolahnya supaya pintar, dengan pintar bisa mendekat kepada Allah. Ini adik-adik yang kuliah di sini. Anda kuliah supaya dapat ijazah, dapat nilai, atau karena Allah? Itu ada babnya sendiri. Terakhir, kita gabungkan ketiganya. Saya ulang, kita gabungkan ketiganya. Uang sudah dapat. Awas ya, ini untuk pribadi dulu. Dibawa ke rumah, ibu olah. Biasanya harta suami pun kan diberikan juga ke ibu ya. Sehingga ada adigio mengatakan, harta saya, harta suami, harta. Oke, sekarang bawa bu, pelan-pelan ya. Mohon maaf nanti dengan kata-kata saya ini, karena kita kan mencoba menata lebih baik. Dan jangan mengecilkan orang lain. Ibu bawa pulang ke rumah. Maka kebutuhan pokok pertama kan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Tarik ke pribadi. 1, untuk pakaian misalnya. Karena kita sekarang menaikkan level seperti Sayyidah Khadijah, berpakaian yang bukan hanya pantas, tapi Allah sukai dan menjadi support untuk suami. Maka perhatikan pakaiannya. Apakah cara berpakaiannya dan koleksi pakaian yang sudah dikumpulkan itu betul-betul menunjukkan pakaian yang disenangi oleh Allah? Contoh, perempuan berjilbab atau tidak? Saya ulang, berjilbab atau tidak syariatnya? Yang sudah berjilbab, pertahankan. Yang belum kita bantu, doakan, terangkan tentang keutamaan, keistimewaan jilbab. Saya berikan rahasia besar di sini karena ini tentang hijab face. Ternyata, saking pentingnya jilbab itu, bukan hanya di dunia, di alam kubur pun ketika meninggal, kain kafan perempuan ditambah 1. Yang laki-laki nggak punya. Apa itu? Kerudungnya. Saking pentingnya. Jadi ketika dalam kehidupan dunianya pun misalnya belum mengenakan sepenuhnya, itu saat pulangnya mesti dipakaikan kerudungnya dalam kafannya. Sebetulnya apa fungsi jilbab itu? Yuk, kita tarik dulu pelan-pelan. Buka Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Nanti setelah itu saya tarik kepada suami untuk mensupport. Surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Ada ayatnya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ada? Yudnina min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Ada? Asalnya bu, sebelum ayat ini turun, itu masih ada yang berkerudung, masih ada yang tidak berjilbab, biasa saja. Tapi tiba-tiba ada kejadian. Perempuan muslimah malam-malam ingin ke toilet, diganggu oleh preman-preman Madinah dari Yahudi. Maka dilaporkan kepada Nabi, turunlah ayat ini. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, mulai hari ini sampaikan pada semua istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, dan nisa'il mu'minin, bukan cuman perempuan, nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang memang merasa punya iman, yang yakin dengan anugerah Allah. Yudnina min jalabibihinna, mulai detik ini kenakan jilbab oleh mereka. Dzalika adna an yu'rafna, maka ketika jilbab dikenakan, aku akan perhatikan sebagai identitas untuknya. Di identitas ibu sebagai perempuan di hadapan Allah itu, salah satunya ketika ibu mengenakan jilbab yang dikenakan itu dengan model apapun. Tapi belum berhenti ayatnya, belum berhenti. Perhatikan kalimatnya. Asa ayyurafna, maka ketika dia kenakan jilbab itu, semua mesti kenali dialah perempuan yang beriman. Fala yu'dzain, dan setiap laki-laki yang beriman mesti punya komitmen melindungi dan menjaganya.
Di ketika ibu kenakan jilbab itu kami yang laki-laki, yang pria-pria mukmin ini, itu terikat dengan komitmen kepada Allah. Kalau ibu ada yang ganggu, ada kesulitan, kami mesti bantu. Itu asalnya. Di Allah turunkan ayat hijab, jilbab itu bukan sekedar ingin menutup, tapi memberikan kemuliaan pada perempuan. Dan ini fikih jarang diketahui laki-laki juga. Jadi ketika ibu ke pasar nih ya, kesulitan misalnya, beli beras sulit, terlihat ibu pakai jilbab tuh. Itu laki-laki itu yang melihat itu langsung respon bantu. Dan Allah jadikan itu mengikat dalam fitrah hati setiap insan beriman. Itu poinnya. Sekarang ingin saya katakan, ketika Allah memberikan hadiah yang sangat luar biasa dan mengistimewakan, diambil nggak? Diambil nggak? Maka perhatikan, kalau di era Sayyidah Khadijah hasil niaganya diserahkan untuk dakwah Nabi, maka di era kita dibalik. Apa yang dihasilkan oleh suami diolah oleh istri perempuan, ada pendapatan dari istri dikumpulkan, coba dari situ kreasikan untuk membeli atau mendapatkan sesuatu yang Allah sukai. Punya anak perempuan, apa yang Allah sukai dari perempuan ini? Ibu kalau nggak percaya silakan ya, kasih makanan yang halal, kasih pakaian yang paling benar, nanti cek, masukkan dia ke sekolah Quran. Demi Allah saya katakan, tidak tunggu lama dia akan cepat mendapatkan hafalan Qurannya. Karena ibu menyiapkan dia untuk mendapatkan kalam Allah dengan penampilan yang Allah sukai.